Oke, selamat sore teman-teman. Ini udah ya. Oke ya. Sip ya. Oke, hari ini kita mau itu ya, setelah Jumat kemarin kan kita nggak itu ya. Nah, kemudian oh ya, Sabtu kemarin saya mau ucapin terima kasih lagi ya buat teman-teman yang sudah hadir di Kopdar. Kalau nanya next Kopdar mungkin ada di sekitar bulan Juli akhir kali ya kayaknya ya. Oke. Nah, teman-teman lihat dulu, kita update dulu indeks harga saham gabungannya ya. Ini lumayan banyak apa ya, kita bilang ada lumayan banyak jebakan-jebakan yang mungkin akan ada koreksi di dalamnya ya. Ini dalam sini ada gap, terus ke bawah itu ada gap. Oke? Ya, nah ini mungkin ada dua gap di daerah situ yang mungkin nanti akan ditutup ya. Prinsipnya kita adalah gap itu belum tentu akan ditutup segera. Ya, jadi artinya kalau dia terbuka memang mungkin akan ada peluang untuk koreksi. Nah, kemarin kita juga udah bahas em, apa ya yang teman-teman sering sebut itu apakah ini bottom yang di daerah sini dan sebagainya ya, apakah market kita udah selesai dengan penurunannya. Kita udah bahas cukup panjang dan lebar di Kopdar kemarin, jadi ya teman-teman juga pasti udah tahu lah kita sebenarnya membahas untuk empat data di mana kita bisa lihat bottomnya itu di daerah mana. Yang pertama adalah soal psikologi market kan, ya psikologi market. Cuman kalau kita bahas psikologi market itu ya orang bilang tidak ada data, jadi nggak bisa dong disebut dengan oh ini apakah fear, bagaimana mengukur fear, bagaimana mengukur greedy dan lain sebagainya itu nggak bisa kan? Oke ya kita kita pas itu. Jadi itu adalah market psikologi. Kemudian yang kedua adalah kita ukur dari S&P 500 di mana ya semua hampir boleh dibilang semua indeks itu mengerucut ke daerah situ kan, ke daerah US market ya, dan salah satu indeks yang bisa kita ukur adalah S&P 500 di mana dia memiliki indeks volatiles fixnya ya. Coba sebentar, saya bagaimana cara membacanya volatility-nya S&P 500 itu fix. Ya, di mana fix itu kan kalau teman-teman tarik garis support dan resisten, teman-teman akan ketemu ada resisten di 60 dan ada support di daerah 30. Jadi kalau misalnya fixnya itu bergerak di daerah sekitar 30 dan dia stabil di daerah situ, ada kecenderungan S&P 500 itu mengalami pergerakan yang rally lah ya. Nah, sedangkan kalau misalnya fix itu volatile, volatile ini artinya dia mungkin udah di atas kalau garis mediannya itu mungkin antara 60-30 mungkin ada di 40-50. Jadi kalau dia di atas itu cenderung akan ada koreksi pada S&P 500. Jadi kalau yang kita lihat dari fix itu mungkin saja S&P 500 sudah ketemu bottomnya, mungkin saja ya. Nah, jadi kalau tidak ada peristiwa-peristiwa yang aneh-aneh ke depannya, ya S&P 500 mungkin sudah kelihatan bottomnya. Oke, nah sekarang balik lagi ke Indonesia kan, indeks harga saham gabungan bagaimana? Bagaimana kita ngelihatnya? Karena kita nggak punya indeks volatile untuk IHSG kan. Maka yang kita lihat itu yang kita bahas di Kopdar kemarin itu adalah korelasinya antara rupiah dan indeks harga saham gabungan. Jadi kalau teman-teman lihat korelasinya pasti negatif. Ya, negatif dalam arti kalau rupiahnya terus melemah, maka indeksnya juga pasti akan melemah. Ya, kemudian kalau rupiahnya menguat, ya indeksnya pasti akan menguat. Tetapi yang mau kita lihat itu bukan masalah rupiah menguat atau melemah, tetapi kita maunya adalah rupiah mencapai titik equilibriumnya atau titik keseimbangannya sehingga dia stabil. Dia stabil aja gitu ya. Kita nggak butuh rupiah yang terus menguat. Kita tidak butuh rupiah yang terus melemah, tapi kita butuh rupiah yang stabil. Nah, yang kita lihat pada historinya adalah rupiah yang stabil itu eh, cukup bisa menggerakkan indeks harga saham gabungan. Nah, apakah angka 17.000, angka all time high-nya rupiah yang tercapai kemarin itu adalah peaknya pelemahan rupiah. Kalau iya itu adalah peaknya pelemahan rupiah, jadi kita mungkin akan lihat indeks harga saham gabungan kita juga sudah mulai bottom. Ya, ini yang kita lihat ya. Selama ingat ya, selama tidak ada kejadian yang aneh-aneh. Ya, nah kemudian apa yang kita lihat itu dari antara korelasi antara indeks harga saham gabungan dengan
IHSG ya. Nah, kemudian kita lengkapi dengan yang namanya katalis dan sentimen. Apa yang menggerakkan indeks, apa yang menggerakkan indeks seluruh dunia, apa yang menjadi penggerak atau katalis atau makanan indeks dari seluruh dunia, yaitu salah satunya adalah perang tarif kan. Nah, yang kita lihat saat ini yang mungkin udah sering saya post di IG juga ya, kita melihat adalah sikap US, sikap Amerika, terutama sikap si Donald ini itu mulai melunak, ya mulai melunak. Karena kayak kelihatannya dia udah uh, apa bikin begini mentok, bikin begitu mentok, bikin begini mentok ya. Dan kemudian dari dalam negerinya sendiri itu kita lihat rakyatnya kelihatannya sudah mulai menurunkan dukungannya. Jadi dari apa namanya kita bilang approval rates-nya, ya, tingkat kepuasan masyarakatnya itu turun. Jadi dalam 100 hari pertamanya dia itu kita lihat turun ya. Jadi karena itulah mungkin dia perlu mengambil kebijakan-kebijakan yang lebih populer gitu dibandingkan dengan apa yang dia lakukan sekarang itu udah jelas tidak ada faedahnya untuk dalam negeri mereka. Ya, Make American Great Again kelihatannya dengan yang dilakukan oleh Donald sekarang itu tidak membuat dia menjadi sesuatu lah. Karena sasaran utamanya kan adalah Cina, bukan sasaran utamanya bukan Indonesia, bukan negara-negara kecil lainnya, tapi sasaran utamanya adalah Cina. Jadi kalau Cina dia bisa kalahkan, ya berarti dia bisa Make American Great Again. Tapi masalahnya adalah yang kita lihat adalah lawannya itu malah jauh lebih good gitu ya. Tapi secara diam-diam kita lihat Cina juga mulai melunak. Walaupun dia apa si Trump mengajakin negosiasi dia nggak mau buka diri ya. Yang kita lihat adalah terutama di mungkin 1 2 hari belakangan ini ya kita lihat ada penurunan tarif import yang dilakukan oleh perusahaan Cina terhadap semikonduktor. Ya, ya. Tapi ini bukan berarti dia melunak ya. Yang kita lihat itu adalah dia menurunkan tarif itu, Cina menurunkan tarif itu semata-mata karena untuk kepentingan perusahaan-perusahaan dalam negeri mereka, terutama perusahaan-perusahaan teknologi mereka, sehingga semikonduktor yang berasal dari US itu diturunkan tarifnya. Ya ini yang kita lihat ya. Jadi artinya ya mungkin ya Cina juga memberikan sinyal dia memang tidak mau eskalasi untuk perang tarif ini terus membesar gitu ya. Dia mau itu jauh lebih stabil. Jadi ya kalau kita lihat dari katalis-katalis seperti itu ya ada peluang bahwa eh, apa pergerakan indeks kita yang mungkin akan mulai cukup stabil ke depannya. Ini yang kita lihat. Jadi ada beberapa data. Jadi nggak cuma langsung klaim gitu. Oh ini adalah bottom dan lain sebagainya. Tapi yang kita lihat itu adalah data-data yang yang kita bisa jadikan inilah, jadikan sebuah pegangan bahwa oh ya ini bottomnya. Jadi kemungkinan besar nanti tetap akan ada pullback. Karena kan sifatnya pergerakan teknikal dari harga itu kan adalah ya dia pasti ada swing high, swing low, swing high, swing low ya. Jadi bukan berarti oh dia akan rally langsung to the moon gitu karena data-data tersebut tidak. Ya dia pasti akan ada swing high, swing low. Ya, oke. Nah, itu yang mungkin ya sekilas teman-teman yang kita bahas di Kopdar kemarin. Nah, kemudian habis itu yang kedua yang kita bahas juga di dalam Kopdar kemarin itu adalah soal neuroscience for trader ya. Ini mungkin tidak akan terlalu banyak teman-teman kalau mencari topik ini pasti tidak tidak banyak lah ya yang teman-teman akan temuin di pasaran. Kenapa? Karena ini membahas spesifik tentang bagaimana cara kerja otak kemudian dihubungkan dengan trading. Ya, bagaimana cara kerja otak dihubungkan dengan trading. Nah, ini nanti akan kita bahas jauh lebih lengkap di kopdar mendatang. Kita akan bahas soal ini. Karena menurut saya ini yang penting. Ya, kenapa dia menjadi penting? Karena ya pertanyaan yang saya lontarkan waktu kopdar kemarin itu kan adalah simpel kan? Di indeks harga saham gabungan kita nggak usah lihat indeks-indeks dunia yang lain gitu ya. Indeks kita saja di indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia kita punya berapa juta ya kita punya berapa juta akun individual. Artinya ada berapa juta trader yang terlibat aktif di trading indeks harga saham gabungan. Itu udah pasti ada jutaan kan. Ya data terakhir kalau nggak salah sudah mencapai 3 juta akun ya atau mungkin udah lebih ya. Ya, 3 juta akun bukan berarti 3 juta individu ya. Tapi ya yang pasti adalah jutaan trader ada di situ. Tapi yang jadi pertanyaan kan begini.
kok bisa gitu ya trader-trader itu eh, memiliki komando yang sama gitu. Pada saat misalnya contoh waktu pembukaan market kemarin, ya semua orang fear, ya semua orang fear gitu dan semua orang berpikir mungkin bukan semua orang lah ya, tetapi sebagian besar trader-trader itu berpikir bahwa ini adalah saat yang tepat untuk keluar dari market. Sehingga mereka melakukan sell, mereka melakukan selling. Ya kan? Yang pertanyaan saya itu adalah bagaimana kok mereka bisa sepakat? Kok mereka bisa misalnya oke kita bilang ada 3 juta trader lah ya. Hampir ada 2,5 juta trader yang mengatakan gue harus sell. Lah kok bisa gitu? Kok bisa ada kelompok yang besar ini memiliki kekompakan yang seperti itu? Yang melakukan aksinya sama. Ya demikian juga pada saat misalnya market lagi euforia, wah pokoknya indah banget, lagi cakep banget gitu ya. Kok bisa ya mereka kompak banget gitu ya bahwa ini adalah saatnya gue harus masuk market, ini saatnya gue harus buy, ini saatnya gue harus mengeluarkan semua harta gue untuk buy di market itu. Ya ini kita baru bicara mengenai indeks harga saham gabungan. Tentu kalau teman-teman lihat kayak kripto, kayak forex segala macam, tentu itu akan jauh lebih meningkat lagi soal emosi emosi yang di situ kan. Nah, pertanyaannya siapa yang menggerakkannya? Apakah mereka tergabung di dalam sebuah WhatsApp group ya di mana oh ada komando, ayo buy, ayo sell gitu kan? Pasti nggak ada kan? Ya, hampir boleh bilang tidak ada kan. Tidak ada satu WhatsApp group yang isinya jutaan trader yang ada di indeks harga saham gabungan pasti nggak ada. Termasuk termasuk Bursa Efek Indonesia, otoritas Bursa Efek Indonesia juga tidak akan memberikan perintah-perintah seperti itu kan. Ya, benar ya. Nah, kalau sampai sampai detik ini, kalau tidak ada instrumen-instrumen itu, lalu kenapa mereka bisa kompak? Ya, jawabannya adalah karena yang menggerakkan yang punya akun-akun itu adalah manusia. Ya, manusia seperti ya saya dengan teman-teman gitu ya. Kita manusia, artinya apa? Cara kerja otak kita ya sama. Ya, cara kerja otak kita sama. Jadi otak para trader itu sama. Bedanya apa? Ada otak yang terlatih, ada otak yang tidak terlatih. Nah, otak yang terlatih dengan otak yang tidak terlatih itu sebenarnya kita bisa bedakan di dalam dua bagian dari otak itu. Ya, oh ya, oke. Ya, ini cara kerja otak. Jadi kalau teman-teman memahami cara kerja otaknya, oh, teman-teman pasti akan tahu bagaimana saya harus memperbaiki apa yang kurang dari cara saya trading. Kenapa saya kalah terus? Ya, nah ini kita bicara mengenai cara kerja dari si otak itu sendiri. Nah, otak kita, ya kenapa saya bilang kita? Karena otak Anda dan saya itu sama. Dan semua orang itu sama. Ya otaknya ya pasti ada di kepala. Nggak ada di dengkul. Kalau lu otaknya di dengkul ya pasti kita bukan orang itu bukan manusia gitu kan. Tapi selama otak lo ada di dalam kepala dan bentuknya kurang lebih seperti ini dan kita bicara dalam bahasa manusia dan lain sebagainya, berarti cara kerja kita sama. Oke? Cara kerja otak kita sama. Karena cara kerja otak kita sama, maka reaksi yang dihasilkan itu biasanya sama. Nah, bedanya adalah ada otak yang sudah terlatih, ada otak yang tidak terlatih. Nah, bagaimana membedakannya? Ini ambil contoh sederhana saja. Anak SD, kalau disuruh trading, bisa nggak? Harusnya bisa. Caranya bagaimana? Ya dilatih. Ya, dilatih agar dia memahami bagaimana cara atau sistematis untuk melakukan trading. Kalau dia tidak dilatih, apakah dia bisa trading? Tidak bisa kan? Ya, dia tidak bisa trading, dia tidak akan bisa pas ngomong saham aja udah pasti dia bingung kan? Apalagi kalau misalnya orang tuanya itu bukan di bidang itu. Ya pasti teman-teman tanya kan anak saya gimana kan? Ya karena saya ada di dalam trading, ya dia tahu lah, oh ini forex ini, saham itu ini, ya. Cuma cara tradingnya dia nggak tahu. Cuman lihat kalau lihat grafik ya, karena setiap hari saya kutak-atik dan dia lihat, ya otomatis dia tahu, oh itu adalah chart, itu adalah grafik, gitu kan? Cuman kan nggak diajarin di sekolahnya. Ini apa, bagaimana cara harus ngelatihnya. Jadi kalau teman-teman lihat cara otaknya,
itu sebenarnya dibagi dalam dua ya, dua kategori besar. Yang kita mau pelajari itu cuma dua itu doang. Saya bukan ahli otak ya, oke? Ya, tetapi ini sesuatu yang sedang saya research. Ya, kok kalau ditanya kenapa kok gue kalah terus ya? Kenapa di sini? Ah, agar gue bisa jawab itu. Ya, nah kenapa ini penting? Ya, kenapa ini penting? Agar kita bisa itu loh. Ya, kenapa ada trader-trader yang bisa berhasil? Kok kita nggak bisa gitu? Mimpi kita kan ke situ. Nah, gap ini antara kita sama trader yang berhasil ini gapnya di mana ya? Ya, gapnya itu di mana? Ada sebuah area kekosongan yang perlu kita tutupin sehingga mereka capai. Ini kan namanya mereka manusia juga kan, bukan setengah dewa, bukan bukan siapa-siapa kan. Artinya selama dia manusia, berarti kita bisa mencapai ke tahapnya dia. Oke, ini pengertiannya, oke? Nah, jadi yang kita lihat di dalam otak kita, otak semua orang itu terbagi menjadi dua bagian, ya. Ada satu bagian namanya frontal lobe. Ya, saya nggak tahu lobe ini bacanya benar nggak ya. Pokoknya itu tulisannya adalah frontal lobe, artinya bagian depan di sini nih. Bagian depan. Nama. Kemudian ada satu bagian lagi namanya sistem limbik. Ya, sistem limbik itu ya ini yang teman-teman lihat di depan ini ada amagdala, ada hipotalamus, ya, hipokampus, ada talamus. Itu fungsinya adalah untuk menyimpan memori dan lain sebagainya. Nah, ini kalau yang dibilang amigdala dan limbik system ini itu lebih cenderung apa? Ini adalah otak primitifnya kita. Kenapa dibilang primitif? Karena ini adalah otak binatang. Ya, otak binatang tahu ya binatang ya. Binatang akan bereaksi untuk apa? Melindungi. Ya, untuk melindungi. Oke? Jadi ini adalah memori-memori yang berhasil didapat selama hidup kita. Termasuk di dalamnya kalau kita marahin anak, dia nyimpan memori itu. Ya, termasuk kita dapat trauma-trauma yang jelek-jelek, dia nyimpan memori itu ke situ ya dan sebagainya. Oke? Nah, jadi kalau misalnya kenapa reaksi reaksi pasar pada saat fear itu adalah apa? Jual, 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 jual. Nah, itu karena memori-memori yang terrekam oleh kita selama kita trading itu tersimpan di situ. Ya, jadi kalau pasar lagi turun, ya kalau dia bisa turun misalnya satu candle, ada memori yang tersimpan, oh satu candle turun, berarti ini sudah downtrend. Ah, memori yang tersimpan di situ, oh mengatakan bahwa satu candle saja turun itu downtrend, gua harus pergi. Nah, itu memori-memori di situ ya. Jadi kalau ini tidak dididik, maka ya udah dia bereaksi seperti apa yang sudah mereka dapat. Oke, ini yang kalau dibilang ya amigdala ya pokoknya di dalam sistem limbik ini. Nah, ini adalah otak di mana kalau teman-teman reaksinya cepat banget. Ya, misalnya contoh ada bahaya datang atau gini deh. Ya, contoh paling gampang itu adalah teman-teman tahu kecoa nggak? Ya, kecoa. Ya, kecoa ya. Ada orang yang takut kecoa, ada yang tidak takut kecoa, benar nggak? Ya, saya termasuk orang yang takut kecoa. Ya, lu kebayang nggak sih gitu ya. Nah, kok bisa kita tahu takut sama kecoa? Ya, kok bisa gitu kan? Ternyata kalau diselidiki, oh waktu itu kita punya sebuah trauma tentang si kecoa itu. Walaupun kecoa kecil, ya ada orang anak kecil aja tinggal dibecek segala macam itu jadi gitu kan. Nah, kita menyimpan sebuah trauma yang nggak bagus banget tentang si kecoa. Jadi begitu lu lihat kecoa, reaksi pertama lu adalah, wah, gua minggir dulu deh. Gua langsung apa ya pokoknya itu adalah aksi atau tindakan kita pertama. Nah, itu si amigdala atau limbic system ini yang menggerakkan kita segera melindungi diri kita. Jangan sampai lu kena trauma yang sama lagi. Jadi kalau kecoa yang sampai lari, sampai terbang, wah ini nih. Ya, biasanya ya apa ya udahlah pokoknya reaksi itu udah sangat berlebihan. Nah, ini adalah sistemnya. Jadi kalau teman-teman terbiasa melihat misalnya market volatile nih, turun naik, oh gimana gimana ya. Nah, kemudian tersimpan di dalam memori lu adalah trauma-trauma yang jelek-jelek pada saat market lagi begini, maka reaksi pertama lu adalah menjaga diri langsung puk gitu, langsung melindungi diri kita untuk wah nggak ikutan.
Ya kalau dia nggak ikutan di tempat yang bagus sih enak gitu ya. Tetapi yang sering kita kita apa yang sering terjadi pada reaksinya kita adalah ini ini saham sudah dipucuk gitu kan. Tapi keadaan saat itu adalah euforia sekali. Ya, dan lu ingat bahwa oh, gua kan harus buy high sell higher gitu kan. Nah, ini adalah trendnya uptrend nih. Gue belilah. Itu yang tersimpan di dalam eh, amigdala lu, memorinya lu dan lain sebagainya. Nah, ini sistem ini yang menyimpan memori-memori itu sehingga tindakan lu adalah selalu beli di pucuk akhirnya. Kenapa? Karena lu merasa ya apa yang sudah lu latih selama ini ke otak yang kecil ini mengatakan bahwa lu harus buy pada saat saham lagi uptrend. Nah, pengertian uptrend itu kan lu nggak latih. Yang lu latih itu adalah, oh kalau dia candlenya satu hijau, itu uptrend. Ya, ada yang kayak gitu kan. Nah, maka lu langsung masuk. Atau misalnya, oh kalau dia arah, besok kemungkinan besar akan arah 10 kali. Ya, ada lu nyimpen memori seperti itu ke dalam sini. Gitu ya. Kemudian habis itu apa? Begitu arah, aku masuk. Besok dia turun. Oh, turun. Langsung memori lu keluar lagi. Kenapa? Karena pengalaman-pengalaman yang sudah lu lakukan, yang sudah terjadi dan sudah tersimpan di dalam otak kecil lu, mengatakan bahwa kalau dia turun, oh kelihatannya akan gagal nih. Memori itu timbul. Reaksi lu secara spontan adalah menjual. Gitu. Ini yang dibilang otak binatang, otak primitif. Jadi apa yang sudah terjadi sebagai sebuah memori ya orang bilang apa? Luka batin lah, trauma lah. Pokoknya memori-memori yang tidak enak lah, termasuk yang enak-enak sekalipun ada tersimpan di sini. Sehingga itu menjadi reaksi spontannya lu. Orang bilangnya apa ya? Lu kayak punya feeling gitu ya, punya insting gitu ya, bahwa teng gitu. Oh, gue harus begini, gue harus begitu. Gitu. Jadi kalau misalnya tentang trading, lu nyimpan memori-memori yang tidak bagus, memori-memori yang oh gue dapat informasi cuma setengah-setengah ya. Nah reaksi lu ya kayak gitu jadinya. Oke, nah bagaimana cara mengubah memori-memori dalam sini? Ada satu tempat namanya frontal lobe ya. Salah satu di dalam frontal lobe ini ada namanya prefrontal cortex ya atau kita singkat sebagai PFC ya, prefrontal cortex. Nah, frontal cortex itu adalah yang kita sebut sebagai otak yang modern yang mau melakukan misalnya research, yang mau melakukan analisa, yang geraknya lebih lambat. Sedangkan kalau yang ini, yang limbic system amigdala, itu geraknya cepet, langsung peng, 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 peng gitu. Lu ngelihat ada sesuatu yang gelap, maka memori lu langsung teng gitu ya, langsung kelihatan, oh ini kelihatannya bakalan berbahaya. Ya, kalau ada yang bilang itu berbahaya. Oh, kalau gelap nih bisa banyak setannya di sini nih. Ya, jadi sehingga langsung merinding ya dan reaksi tubuh lu akan langsung keluar. Ya tergantung apa yang ada di dalam yang sudah lu pelajari tentang hal-hal seperti itu kan. Tapi ada orang yang lu mau gelap mau itu peduli setan gitu kan. Ya itu jalan-jalan aja gitu. Kenapa? Karena dia tidak mengalami hal-hal seperti itu. Kemudian mungkin saja ya dia mungkin punya ilmu bela diri dan lain sebagainya sehingga dia dia berani menghadapi hal-hal seperti itu. Tapi ada orang yang tidak berani kan. Ya, nah karena itulah makanya lu kalau misalnya mau buang yang jelek-jelek, yang dianggap jelek ya maka yang perlu lu lakukan adalah lu latih. Latihnya apa? Yang frontal lobenya atau yang kita sebut yang bagian kecilnya yang lebih berfungsi itu adalah prefrontal cortexnya ya. Nah jadi kalau misalnya sekarang bertanya lagi nih, kenapa ya orang susah untuk disuruh melakukan research? Kenapa ya orang susah untuk disuruh melakukan analisa dulu? Kenapa orang susah untuk disuruh susun aja dulu trading plan-nya dan sebagainya? Apalagi disuruh jurnal dan lain sebagainya. Wah, itu susahnya setengah mati. Karena mereka tidak punya habit itu. Ya, yang tersimpan di dalam amigdalanya, di dalam limbic systemnya adalah trading itu nggak sesusah itu. Simple kok. Apalagi kan iklan-iklannya ngomong gini kan. Lu kalau misalnya mau 1% sehari mah gampang. Sangat mudah gitu kan. Nah, dia nggak nerapin. Pokoknya udah. Apa yang dikatakan.
Wah, berarti pas nih, sesuai dengan apa yang gue mau nih. Misalnya contoh lagi, ya ini kalau bisa 1% aja sehari, maka dia langsung ngitung gitu. Wih, 1% sehari, berarti sebulan 20%. Kalau gue punya dana 1 M, maka sebulan gue bisa dapat 200 juta. Oh, gue udah nggak usah kerja. Gitu kan? Ya gue udah nggak usah kerja. Nah otomatis ya amigdalanya itu langsung bekerja. Kenapa? Karena lu akan membayangkan bahwa oh ini loh suasana nyaman yang gue mau. Ya pada saat kita ngomong trading for living, wah trading for living, berarti dia bisa pergi main sesukanya, cari duit sesukanya kapan aja, waktu, tempat dan lain sebagainya itu tidak terganggu. Wow, ya amigdala lu akan, wah ini nyaman nih. Ini sesuatu yang gue mau nih. Gitu ya. Oke. Nah, pada saat itu nyaman, lu mulai dong. Wah, ini saatnya nih. Gue jual harta, gue jual ini. Ya, apalagi kalau pada saat market lagi bagus. Ternyata waktu market lagi bagus, lu cari uang gampang banget. Nah, ini dia nih. Ya, udah langsung hajar nih. Oh, gue tutup mata aja bisa ini. Ya, terutama ya teman-teman mungkin lihat ya waktu pasca COVID tuh, di mana kita trading itu udah kayak ya apa sih ngapain sih harus belajar orang cap cip cup aja dapat uang gitu kan, benar nggak? Ya, nah saat itu apa yang terjadi? Wah, orang berpikir bahwa ngapain gue kerja, ya ngapain gue buka bisnis, ya ngapain gue diomel-omelan orang dan segala macam, ini gue jadi bos di apa untuk gue sendiri nih. Ya lu lihat nih gue pamer ya, wah ini cuan 30%, 40%, berapa berapa segala macam kan. Betul ya? Ya. Nah, nyaman nih. Wah, orang lain pasti tergiur. Nah, ini daerah-daerah di mana kalau dapat uang tanpa kerja, nah ini enak nih. Nah, ini daerah-daerahnya ya. Ini adalah otak atau sistem yang memacu adrenalin ya atau apalah ya. Nanti nanti saya akan sebutkan satu-satu tuh zat-zatnya ya. Ya. Pokoknya itu ada, wah ini nih, ini sesuatu yang gua cari-cari nih. Ini sesuatu yang gua harapkan nih. Ya, nah itu dari situ. Ya, jadi artinya bagaimana caranya gue kaya dalam waktu singkat. Nah, ini wah langsung enak nih. Oh, semua semua kata-katanya itu enak. Nah, ini di sini. Ya, nah tapi begitu suasana itu habis, euforia itu kelar, ya kan lu nggak punya basic sama sekali kan. Nah kemudian dia mulai turun nih. Ah panik nih. Gue mau ngapain nih? Gue udah jual harta gue. Gue udah nggak kerja lagi. Semua toko udah gue tutup. Semua untuk bisnis ini. Nah mulai nih. Ah mulai panik nih. Ya mulai habis-habisan nih. Nah kemudian terus habis, terus habis, terus habis. Nah akhirnya apa? Ya lu akan jadi stres. Nah stres di sini itu yang digerakkannya semua di otak primitif ini nih. Si amigdalanya itu. Nah, orang stres kalau dia tidak bisa menghandle, ujungnya ke mana-mana kan. Ya kalau dia cuman akhirnya mengutuk bahwa trading adalah judi segala macam, oh, it's fine. Ya dia masih hidup gitu kan. Dia kalau nanti udah berarti kan ada sebuah sebuah pelajaran ya. Kalau dia mau belajar gitu kan. Ada sebuah pelajaran yang sangat berharga buat dia. Oh, ternyata trading tidak semudah itu ya. Trading itu ternyata butuh persiapan ya. Nah, itu akan jadi lebih baik. Sehingga memaksa dia untuk mencoba mengubah apa yang tersimpan di dalam memori ini, harusnya ada sesuatu yang bisa di ada gapnya ya. Kenapa yang itu berhasil? Kenapa gua rugi? Ya, nah iya Pak. Ya, prefrontal cortex akhirnya membuat kita nanti akhirnya menciptakan habit yang baru, kebiasaan yang baru. Ya, itu di situ. Kenapa nanti habit dan kebiasaan itu atau lifestyle itu nanti akhirnya mundur ke cara lu bereaksi. Kenapa ada orang yang walaupun marketnya lagi gonjang-ganjing dia tenang-tenang saja? Karena apa yang dia masukin ke dalam frontal lobenya itu sudah berbeda. Lu kalau contoh contoh paling mudah adalah gini, em, literasi membaca. Ya, contoh paling mudah itu adalah literasi membaca. Orang yang banyak membaca, reaksi yang terjadi pada orang itu pasti akan jauh lebih lambat dibandingkan dengan orang yang literasi membacanya itu lebih sedikit. Paham nggak? Ya, ambil contoh misalnya. Ya, lu lagi berhadapan dengan sesuatu gitulah ya. Kalau literasi membacanya banyak, dia punya banyak sekali pengetahuan di dalamnya. Ya, komunikasinya pasti akan jauh lebih berbeda dibandingkan dengan literasi membaca lu lebih sedikit.
Ya kita lihat deh, negara-negara maju, negara-negara maju, kita nggak usah jauh-jauh ya, nggak usah sampai ke US ya, UK segala macam. Orang bule-bule itu kan kalau lu lihat di, kalau lu lagi pergi wisata yang dibawa itu adalah buku ya. Kalau kita kan beda ya, yang dibawa adalah oleh-oleh kan. Ya, mereka bawa buku dan mereka santai. Pagi atau malam sebelum tidur mereka baca. Ya mereka baca. Ya saya pernah sekamar dengan ya orang-orang itu. Kita udah siap-siap untuk tidur, dia malah siap untuk ambil buku dan baca. Walaupun itu novel dan lain sebagainya, itu mereka baca itu. Nah, sebelum akhirnya dia tidur. Ya nggak tahu itu buat itu apa, buat obat tidur atau seperti apa. Kalau kita sih benar-benar obat tidur ya. Terus suruh kita baca malam-malam, udah pasti pong gitu kan, ketiduran langsung kan. Ya, tapi literasi membacanya itu beda. Mereka tinggi sekali. Nah, yang saya lihat adalah mereka yang literasi membaca, even itu novel, mereka punya cara mereka bicara dan komunikasi itu berbeda dengan kita yang tidak pernah melakukan ya apalah sih itu membaca. Bahkan ya kalau teman-teman mungkin ke daerah sekitar Kebayoran Baru ya, saya lupa di daerah mana ya. Itu ada satu ini kan, ada satu mall atau apa gitu. Itu jualan buku semua. Dan itu tidak pernah ditutup, tidak pernah di apa ya di ya ditutup lah pintunya. Ya, waktu itu ada yang nanya, ini nggak pernah ditutup? Nggak dicolong nih. Oh, kalau sampai buku saya dicuri, berarti minat membaca Indonesia sudah tumbuh. Oh, berarti kan sangat-sangat rendah ya. Ya, dan teman-teman lihat ya, apa hubungannya literasi membaca dengan ya ini, ya soal reaksinya dia dalam kehidupan sehari-hari. Dia memiliki banyak sekali pengetahuan yang dia punya, ya sehingga ya sadar nggak sadar dia sebenarnya udah mulai memasukkan pengetahuan-pengetahuan itu sehingga otak yang kita sebut sebagai primitif ini itu reaksinya itu lebih baik daripada mereka yang tidak pernah membaca. Bukan berarti mereka tidak pernah membaca reaksinya jelek ya. Enggak. Tentu ya pasti ada yang lain kan. Ini salah satu contoh aja bagaimana kita memodernkan, mendewasakan si otak ini ya memberikan pengetahuan yang berbeda kepada otak itu. Salah satunya adalah dengan membaca. Nah, kalau membaca kan susah ya kita ya. Benar ya? Ya, saya mengecualikan itu ya. Oke, tapi itu adalah salah satu cara untuk meningkatkan pengetahuan lu sehingga reaksi lu itu berbeda dengan kalau lu tidak membaca. Ya ambil contoh misalnya, kalau lu membaca buku-buku tentang trading, isinya apa? Ya ambil contoh aja nih, paling gampang yang sering kita sebut itu. Sebuah quote mengatakan bahwa belilah pada saat orang lagi fear, juallah pada saat orang lagi greedy. Nah itu kan berlawanan sekali ya dengan apa yang kita dapat. Lah, pada saat orang fear ya harus kita fear juga dong. Ya, kita pasti akan langsung berhitung gitu loh. Sekarang gini, oh ini lagi fear nih, fearnya maksimal sekali. Hei, lu malah suruh gue masuk. Itu apa tidak menyumbangkan uang gua? Ya kalau iya dia bantu, kalau dia enggak bagaimana? Gitu kan? Udah pasti akan berpikir seperti itu. Contoh misalnya kayak waktu pembukaan market waktu awal tuh kan, saya kan ada pasang satu story di itu kan di IG kan. eh Siapa yang tidak suka dengan barang diskon? Ya semua kan pasti jawab ya suka kan, ya kan? Nah hari ini banyak saham-saham yang lagi diskon. Siapa yang membeli? Siapa yang beli? Ya udah pasti kalau dari 100 orang yang baca, ini saya yakin banget paling cuma 2 3 orang aja yang membeli. Kenapa? Karena apa yang diprogram di dalamnya, di dalam otak kecil ini, itu mengatakan bahwa lah ini harusnya waktunya kita buang barang. Harusnya kita menghindari market, pegang cash aja. Gitu kan? Ya. Nah, kemudian habis itu apa yang terjadi? Market naik. Uh, market naik. Saya saya pasti yakin sekali saat ini orang-orang sudah mulai bermunculan di market kalau mengatakan bahwa ini saatnya masuk ke market. Ini saatnya kita masuk ke pasar. Ini saatnya kita harus mulai membeli. Ya nanti market akan turun nih. Dia akan bikin swing low. Ya kalau lu punya pengetahuan kalau dia akan bikin swing low, maka gua akan tunggu dia swing low dulu baru gua nambah barang. Betul nggak? Ya selama dia naik, ya udah gua akan keep dulu. Gitu ya. Oke. Nah, jadi untuk bisa merubah ini, ya kita lihat ya. Ini beberapa hal
Di dalam sistem limbic itu dia mengatur emosi, memori dan lain sebagainya. Mana sebentar, sebentar. Oke, nah ini ya, ini fungsi utamanya. Fungsi utama sistem limbik ini adalah mengatur emosi, fear, anger, joy, ya itu semua di situ, ya membentuk dan memperkuat memori. Jadi kalau lu pernah mengalami hal yang sama berulang, dia akan memperkuat memori itu. Ya kayak orang takut kecoa, ya kayak ada loh orang yang takut semut kan, ya. Jadi kalau ternyata semut itu menggigit dia dan akhirnya bengkak, itu akan memperkuat memorinya. Kalau wah ini nggak pas nih. Ya ini berarti semut ini benar-benar harus jadi musuh abadi gua. Ya kayak kecoa gitu kan. Kita tahu kecoa itu joroknya minta ampun kan. Nah pada saat kita lihat, ih ada yang lebih apa tempat-tempat yang jorok ternyata muncul banyak kecoa. Itu akan memperkuat memori lu, akan membentuk memori lu lebih kuat lagi. Sehingga ya ketakutan lu akan lebih tambah besar lagi. Ya, nah demikian juga kalau teman-teman kaitkan dengan trading, kalau lu ternyata wah orang lebih bilang Fir, aku coba Fir di sini, aku masuk teng gitu kan, ya, dia turun dan loss, dia akan memperkuat memorinya lu, wah ini berarti nggak pas dong, apa nih code-code begini gitu kan, oh nggak pas, buang sama dia. Kenapa? Karena dia memperkuat memori kalau ini salah nih. Ya, nah dia akan salah terus orang ini, gitu kan? Nah, dia akan memperkuat memorinya. Jadi artinya kalau misalnya lu tidak punya sebuah pengetahuan yang benar tentang trading, maka ya habis, lu akan diperkuat terus oleh memori itu. Kayak misalnya kita bilang trading itu adalah judi, ya, oke? Nah, kalau lu ternyata masuk ke dalam trading dan lu mainnya tebak-tebakan, nah itu akan memperkuat memorinya lu bahwa trading itu adalah judi. Kalau judi, lu nggak akan pernah bisa menang. Ya, apalagi kalau tiba-tiba dia pergi ke Singapura gitu ya, masuk ke Marina Sands gitu kan, dia main nih, bang, 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 wah enak nih, ya enak nih, kemudian habis itu kalah berapa puluh juta, dan itu akan memperkuat memorinya ternyata judi itu nggak bagus ya. Kalau dia sampai di situ nggak apa-apa, ya. Ternyata habis itu ada kata-kata trading adalah judi. Nah itu memperkuat memorinya dia bahwa oh trading itu judi ya. Langsung tuh memori-memori tentang dia kalah waktu di MBS gitu kan. Oh kayak gini, nanti dia bakalan kayak gini. Oh ya udah kalau gitu gua enggak deh. Gitu kan dia akan mulai membentengi dirinya. Apalagi kalau sampai akhirnya dia masuk kemudian kalah. Ya, oke. Ya, ini tugasnya sistem limbik. Jadi kalau memori yang masuk ke dalam sistem ini itu salah, maka ya udah selamanya lu akan tradingnya salah. Ya, demikian juga kalau misalnya ya, kemarin kan ada yang nanya ya, kayak gimana sih buku jurnalnya gitu kan? Ini kayak gini nih, ini yang 20.000 loh. Ya, beneran bagus banget, beneran bagus banget ya. Ini bagus banget. Ini saya beli cuma 4 yuan atau sekitar ya 10.000 lah di sana. Oke. Di sini udah ada 20.000. Nanti saya kasih linknya kalau teman-teman mau. Isinya 100 lembar itu benar-benar keren banget. Nah, ini kenapa saya ngotot banget agar teman-teman jurnal. Ya, jurnal. Nulis semua kegiatan teman-teman di dalam melakukan transaksi apapun. Mau di forex kah, mau di saham kah, mau apapun yang teman-teman lakukan, tulis kenapa lu lakukan itu. Kenapa gua mengambil keputusan untuk buy saham ini. Ya kayak hari ini ya, saya bilang kan watch saham pelayaran. Ya, kenapa? Gua harus beli kenapa gua harus watch saham pelayaran? Ingat loh, itu bukan beli loh, watch. Oke? Nah, artinya apa? Gua harus mulai research. Nah, research lu apa? Analisa lu apa? Itu yang harus bergerak. Jangan watch saham pelayaran. Jangan saham pelayaran. Oke, gua langsung ambil keputusan buy ini, buy ini, buy ini, buy ini. No. Kalau lu menerapkan terus hal, hal seperti itu, ya akhirnya lu bingung kan? Nah, setelah gue buy, ngapain dia? Ya habis itu kok nggak ada apa-apa lagi nih, nggak ada instruksi apa-apa lagi. Gue nggak bakalan bikin instruksi-instruksi seperti itu. Ya teman-teman, kalau dibilang watch, berarti research. Kita kan udah punya trading framework kan. Nah, artinya kalau amigdala lu, sistem limbik lu sudah dilengkapi dengan frontal lobe atau prefrontal cortex yang baik, yang benar, maka lu tahu bahwa oh, kalau dia suruh watch, maka gua mulai dengan urutan di dalam trading framework kita. Ya, apa yang kita lakukan? Kenapa harus watch saham pelayaran? Ya, berarti kan gua harus cari nih katalisnya apa? Kenapa? Apa hubungannya?
Gitu kan, sama pelayaran dengan sekarang. Katalis yang ada mungkin ya lu langsung kutak-atik dong. Negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif. Apa itu? Kenapa itu? Gitu kan? Nah, jadi lu akan memperkuat memorinya lu. Kalau lu catet, lu tahu lu di mana lu salah. Kalau cuma diingat-ingat doang, ya memori yang masuk ke sini ya rata-rata yang negatif. Gitu kan? Tetapi kalau lu tahu di mana salahnya, di mana bocornya, lu tahu di mana harus nutupinnya. Gitu. Jadi kalau misalnya ini trading kenapa gue rugi terus ya? Ya kalau lu tanya gue nggak ngerti. Nggak, kalau pertanyaan teman-teman langsung begitu ya, saya nggak ngerti. Apa yang teman-teman lakukan? Itu yang poin paling penting itu. Yang bisa menjawab itu adalah teman-teman sendiri. Nah, bagaimana cara bisa menjawab itu? Ya lu harus tahu apa yang lu lakukan. Jurnal. Ya, jurnal. Dengan jurnal, lu memperbaiki sistem limbik lu. Setidaknya lu tahu loh, yang mana yang bertanggung jawab membuat gua rugi. Jadi orang-orang ini nih, teman-teman tahu nggak orang-orang ini siapa? Ya, satu namanya Nesty, ya yang biru itu adalah ya dikit-dikit sedih ya. Satunya lagi adalah tukang marah itu yang merah-merah itu, ya. Kemudian ada ini harusnya ada beberapa lagi. Yang terakhir tuh ada yang satu yang lebih gede lagi. Tapi itu semua adalah memori dalam kita. Nah, yang tanggung jawab ini siapa? Yang fear kah? Yang greedy kah? Ya, yang seperti apa? Jadi lu bisa menjawab itu. Kenapa gue rugi terus? Ya satu, gue nggak punya setup. Ya lu mau mimpi lu mau setiap bulan kayak kemarin ada yang nanya tuh. Enggak, gue mimpinya nggak usah gede-gede. Gue cuma butuh UMR gitu kan. UMR berarti 5 juta, 6 juta kan? Ya, ya, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara lu mencapai itu? Kalau lu nggak ngerti dalam sebulan itu sebenarnya gue bisa dapat berapa persen dari gue trading? Ya kita nggak bisa ngomong kan, kita nggak bisa jawab kan. Ya kan lu mau dapat UMR gampang. Gampang banget ya. Lu kalau punya punya uang 10 M, 6 juta, cuma berapa? 0, sekian persen kan. Udah selesai kan? Bener gak? Ya, tapi yang jadi masalah adalah gua nggak tahu dalam sebulan itu kalau gua trading itu gua bisa dapat berapa persen. Kalau gua tahu gua dapat berapa persen, maka ya gua tahu bagaimana cara mencapainya. Nah, untuk menjawab gue bisa dapat berapa persen, nah lu mesti breakdown lagi ke bawah kan. Gue mesti punya setup. Nah, setup ini bagaimana cara bikinnya? Bagaimana cara buatnya? Gue harus punya metode kan, gue harus punya framework kan, gue harus punya bingkai. Jadi kalau setiap kali gue sebelum melakukan yang namanya buka posisi, apa yang harus gue lakukan ya pertama? Kan ada step by stepnya kan. Jadi kalau step by stepnya lu tidak ada, ya lu ngarepin langsung untung bagaimana ceritanya? Nggak bisa kan? Jadi sistem limbik lu ya akan bereaksi. Pokoknya hijau masuk, merah keluar, 1% keluar. Gitu kan? Nah, begitu ide hitung, kok nggak 1% ya? Oh, ternyata ada dikurangi 0, sekian persen untuk fee masuk, 0, sekian persen untuk fee masuk. Dan habis itu cuma tinggal 0, ya anggaplah 0,5%. Kok kalau 0,5% gimana ngitungnya? Belum lagi akhirnya masuk kemudian dia bukannya naik 1%, tetapi turun 6%. Nah, kalau dia turun 6%, apa yang harus gue lakukan? Kan yang gue tahu itu adalah dia naik 1%, gue cepet-cepet keluar. Nah, ini turun 6%, apa yang harus gue lakukan? Hold. Kenapa? Karena dia udah masuk ke dalam otaknya yang mengatakan bahwa hold aja, nanti naik. Gitu, nanti naik. Nanti dia akan naik. Oh, cepat atau lambat dia naik lah. Udah dia hold sampai bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun gitu kan. Dan dia naik-naik gitu. Nah, itu akan memperkuat memori lu. Mengatakan apa? Sialan gitu kan. Apa yang bilang nanti akan naik? Nggak bisa naik. Nah, kalau dia nggak bisa naik, yang mestinya kita lakukan adalah bagaimana ya? Gue cara mencegahnya agar resiko gue tidak besar. Apakah trading itu tidak ada risiko? Ya, pasti ada risiko. Oh, berarti trading itu tidak ada 100% menang ya. Ya, nah itu kalau sistem limbik mengatakan bahwa lu pokoknya gampang banget lah trading. Kalau ada yang mengatakan kepada teman-teman seperti itu dan teman-teman langsung, oh iya, benar ya trading itu gampang ya. Nah, itu amigdala teman-teman yang bekerja. Ya, sistem limbiknya yang bekerja. Kalau prefrontal cortexnya bekerja, maka dia akan pause. Benar nggak sih apa yang lu omongin ini? Gitu kan dia akan analisa, dia akan research. Makanya cara kerja sistem limbik akan cenderung lebih lambat. Ya, dia akan cenderung lebih apa sorry. Cara kerja sistem limbik itu akan cenderung lebih cepat. Kenapa? Karena dia berdasarkan emosi dalamnya dan dia akan langsung melindungi lu.
Begitu nyaman, ambil. Ya, dia bilang aman, aman, aman. Oh ya, oke, ambil. Dia nggak tahu itu benar apa salah, tetapi berdasarkan memori atau informasi-informasi yang sudah pernah dia terima, oh ini sesuai nih, hajar, gitu ya. Ujungnya seperti itu lagi, ya udah nggak peduli. Pokoknya ada timbul rasa nyaman. Oh ini yang gue cari nih, ambil. Nah, kalau amigdala lu atau sistem limbiknya dimasuki sesuatu yang salah dan timbul rasa nyaman, itu bisa jadi reaksi yang lu ambil itu bisa jadi berujung ke sesuatu yang salah. Tetapi kalau misalnya sistem limbiknya lu itu udah dimasuki sesuatu yang baik, habit baik, ya kebiasaan baik, ya ada pengetahuan-pengetahuan yang benar-benar dikatakan baik gitu ya. Ambil contoh yang baik itu seperti apa? Lu tahu sebuah trading system itu tidak ada yang 100% menang. Ya, artinya ya udah lu masukin itu, oh tidak ada 100% menang. Berarti akan ada kekalahan. Kekalahan itu adalah bagian dari kemenangan itu sendiri. Gitu kan? Nah, itu adalah hal-hal yang lu masukin loh. Oke, makanya kan saya sering bilang kan, kalau sampai lu tahu ada yang bikin sebuah trading system yang 100% menang, kasih tahu saya berapapun uangnya, gue cari, gue beli. Ya karena 100% menang kok. Nggak pusing kan gua. Ya udah pasti apa yang gua jual ini bisa gua beli balik. Tapi kan tidak ada. Ya, karena itulah makanya sistem limbik gua bekerja. Kalau ada yang bilang, wih 1% sehari udah pasti. Ya masih ingat ya waktu sistem robot-robot itu. Ya kan saya udah bilang kan, kalau iya pasti, kenapa nggak dia tawarin ke pemerintah yang saat itu lagi butuh uang? Betul nggak? Ya kan? Dia malah nawarin ke kita yang ini, yang notabene yang kecil-kecil ini. Ngapain? Lu kasih tahu pemerintah. Ini loh kita punya sistem 1% sehari. Pemerintah bisa masuk ke ratusan triliun di dalam situ, ribuan triliun bahkan. Ya dan setiap hari kita bisa dapat uang enak. Subsidi bisa jadi bensin gratis semua. Benar nggak? Tapi kenapa dia nggak melakukannya? Nah, sistem limbik gua bekerja seperti itu. Tetapi ada orang yang sistem limbiknya tidak terlatih mengatakan bahwa 1% bagus ini. Kapan lagi gue punya sistem seperti ini? Ya, ngerti ya? Paham ya? Nah, jadi dari situ, teman-teman kalau misalnya udah tahu cara kerjanya, maka mulai dari sekarang, start journaling. Ya, untuk menyelidiki apakah memori atau pengetahuan-pengetahuan yang masuk ke dalam sistem memori gua itu benar apa enggak. Kalau nggak benar, nah, gua ada nih yang nggak benar nih. Nah, maka mulailah melakukan research, masukin yang benar. Masukin yang benar. Di situ lu akan berubah. Lu lihat lu berubah. Karena ada sebuah gap antara trader profesional dengan trader retail yang perlu lu tutupin. Ya ambil contoh misalnya kayak gini. Nih, kalau kita keluarin ini, cat ini, menurut lu antara smart money dengan retail, retail kan nongolnya pasti daerah sini kan. Ya, smart money nongol daerah sini. Nah, kalau lu lihat dari perspektif yang apa dari cara kerja otak, kenapa retail tidak masuk ke sini? Karena sistem limbiknya tidak terima. Tidak menerima hal itu. Ya kenapa gue harus masuk dalam area di fase still atau fase awareness? Kenapa gue harus masuk situ? Ya sahamnya tidak menarik, ya semuanya tidak menarik, pergerakannya tidak ada, ya dan sebagainya tidak ada dalam situ. Kalau lu lihat eh, data-data yang ada, yang ada di lapangan itu semua tidak mendukung hal ini. Kok iya gue beli itu? Ngapain gue beli saham itu? Gue akan tunggu dia apa? Ini nongol di sini nih. Yang udah di atas gunung, udah di atas puncak-puncak di mana semua orang lihat. Nah, itu tempat di mana gue nongol. Ya, nah, ini adalah amigdala yang retail. Sedangkan amigdalanya para smart money itu di bawah sini. Yang mereka udah dapat informasi kalau saat fear, ya saat fear, dia mulai collect barang. Karena saat itulah barang-barang bisa dikumpulin tanpa menggerakkan harga. Ya paham ya kalau lu lihat di Y Copra Cycle, ini yang dipelajari. Ya kenapa? Karena kenapa saya akhirnya mengambil di psikologi market? Karena ini loh, lu menjelaskan bagaimana cara kerja smart money dengan cara kerja retail. Kalau smart money butuh barang,
Maka dia harus ngumpulin kapan? Pada saat retail lagi fear. Kalau smart money mau keluar barang, dia harus jualan ke siapa? Jualan pada retail yang lagi euforia. Karena kalau enggak, dia nggak bisa dapat barang, dia nggak bisa jual barang. Kenapa dia harus beli barang pada saat retail lagi fear? Kalau enggak, siapa yang mau buang barang? Oke, apakah smart money menggerakkan yang namanya fear-nya retail? Tidak. Dia memanfaatkan sistem limbik dari retail yang tidak pernah berubah. Ya, dimana kalau fear, buang aja barang, udahlah, buang, buang, buang. Ingat ya, saham itu adalah zero sum game. Kalau lu buang barang, dan itu buang barang, semua orang buang barang, harus ada yang membeli loh. Nah, pertanyaan gua, pada saat semua orang buang barang, kok ada yang beli? Siapa yang beli ya? Gitu kan? Nah, pada saat lu lagi euforia, ini lagi bagus-bagusnya saham. Kok ada yang jualan? Lu nggak pernah bertanya begitu. Siapa yang jualan ya? Ini lagi bagus-bagusnya saham. Kok jualan ya? Bego banget orang itu ya. Pernah nggak? Pernah nggak berpikir begitu? Ya, pernah nggak sistem limbik lu berpikir dari sudut pandang si smart money? Kenapa dia bisa dapat barang terus ya? Kok gua nggak tahu ya kapan dia ngambil barang ya? Apakah smart money ngambil barang kemudian harganya langsung melonjak naik tinggi? Apakah arah-arah itu pasti ada smart money di dalamnya? Ternyata tidak kan? Ya, nggak mungkin smart money mengejar harga. Kenapa? Karena dia butuh barang yang banyak dan itu melibatkan uang yang besar. Ya kalau lu mungkin kalau misalnya beli 10 juta, 20 juta, 100 juta tidak menggerakkan harga, iya. Tetapi kalau lu masukin 100 M, ya udah pasti akan menggerakkan harga. Ya, nah kapan kira-kira dia bisa mengumpulkan barang begitu banyak tanpa menggerakkan harga? Itu pada saat market lagi fear, di mana retail tuh buang barang terus, nampung kan dia, ya kan? Ya, nampung kan? Di mana harga pada saat itu tidak bergerak, yaitu pada saat trend sideways kan? Dia tidak akan bergerak. Nah, pada saat dia lagi euforia, dia manfaatkan untuk apa? Dia manfaatkan untuk keluar barang. Kalau enggak, siapa yang mau nampung barangnya? Kalau semuanya, wow, smart money bilang, oh ini lagi euforia, gua tahan ah, tahan ah, tahan ah, tahan ah. Bagaimana cara dia keluar ratusan M? Ya kita tahu bahwa di di indeks harga saham gabungan dari awal tahun sampai hari ini udah keluar 50 T. 50 T. Nah, gimana cara dia keluar 50 T? Ya, apakah teman-teman yakin dia keluar pada saat ini market juga lagi anjlok, bung, 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 gitu, hancur berantakan? Pasti tidak. Ya, dan kemudian teman-teman udah lihat ya dalam 1 bulan ini asing sudah mulai masuk. Nah, pertanyaannya, apakah masuk dia berarti dia menggerakkan indeks? Harganya kan belum kemana-mana kan? Ya kan? Ya, bagaimana cara dia bisa masuk lebih gede? Nah, ini yang makanya teman-teman, bagaimana cara kita untuk memperbaiki kita trading? Yaitu mulailah paling paling gini deh ya. Kalau saya bilang suruh mulai membaca segala macam, oh pasti udahlah. Penolakan lu pasti udah kenceng lah. Ya, ya kalau teman-teman udah mulai tahu bagaimana cara kerja otak, lu udah tahu apa hal-hal yang tidak boleh lu ngomong gitu kan. Lu mulailah mencatat sesuatu yang lu lakukan. Contoh misalnya, gua hari ini misalnya, oh ini ada kita bilang watch saham-saham pelayaran. Nah, lu catat. Lu mulai stop, bukan langsung beli. Lu mulai stop, lu mulai melakukan penyelidikan, mulai melakukan research, dan semua itu lu catat. Ya, apa ya yang asik dari saham pelayaran ini? Kenapa saham pelayaran? Ya, apa yang harus gue lihat dari saham pelayaran? Nah, mulai kan dari katalis kan? Ya berarti harus ada story-nya nih. Kalau nggak ada story, harusnya nggak ada yang menarik. Kenapa? Kenapa saham pelayaran menarik? Ya apa itu? Ya mulai, lu catat. Ya lu mulai melakukan itu aja. Jadi jangan kayak dulu. Oh saham pelayaran, oke, klik buy, klik klik bla 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 bla. Oh mau buy berapa? Oh pokoknya udah seadanya gua. Ya gua ada misalnya 100 juta, gua buy 100 juta. Pokoknya udah hajar aja. Saham pelayaran banyak begitu, lu hajar yang mana? Ya, oh, udah sampleran banyak ya. Oke, gue beli aja 10, bagi aja 10 juta, 10 juta. Ya kan, nah begitu ya cara kerja ya. Ya, oke. Nah, jadi mulai lakukan analisa. Ya, ini saat paling mudah kok.
Ya, lu mulai membiasakan ada sebuah habit yang baru. Ya, orang bilang apa? Lu kalau misalnya mau membangun habit, maka lu harus bangun itu dalam 90 hari. Ya, lakukan hal yang sama dalam 90 hari secara konsisten. Bisa nggak? Ya, orang kan seringkali, lah. Gitu ya, apalagi kalau ternyata nggak ada hasil. Oh, lebih males lagi kan? Lu lakukan sebuah habit baru dalam 90 hari. Apa yang lu lakukan? Gue mungkin cuma akan mengusulkan kepada teman-teman. Ini usul aja, ya, mau mulai apa enggak, apa urusan teman-teman kan? Mulailah melakukan jurnal. Apa yang lu lakukan? Ya, jurnal lu nggak perlu lu harus jurnal buat trading. Jurnal aja kehidupan sehari-hari juga boleh. Gitu, lu lakukan jurnal. Apa yang lu lakukan hari ini? Lu akan lihat ya, nanti nanti lu pasti akan ada perubahan-perubahan. Lu mau merubah hidup lu harus tahu apa yang terjadi dalam hidup lu. Apa yang mau diubah gitu loh. Kok gue begini-gini aja ya? Nah, pertanyaannya kan itu kan sesuatu yang sangat-sangat ini ya, melayang-layang kan. Kok gue begini-begini aja? Maksud lu begini-begini itu bagaimana? Ya, gue kerja 9 to 5, ya, kemudian pulang, kemudian habis itu tidur dan lain sebagainya. Ya, kok kayaknya nggak ada ini ya, nggak ada apa-apanya gitu kan. Nah, lu catat dulu, lu catat apa sih sebenarnya yang lu bilang begini-begini saja itu, ya. Orang bilang apa ya? Ini namanya mindfulness. Lu seringkali kita tidak hadir dalam setiap detik dalam hidup kita. Ya, kalau lu udah tahu nih, sebenarnya ada dua otak yang bekerja kan. Ya, ada dua. Nah, satu namanya sistem limbik, ada dua sistem, sorry. Ya, ada satu namanya sistem limbik, di mana di situ ada amigdalanya. Kemudian ada satu lagi namanya frontal lobe. Ya, atau yang mungkin nanti di dalamnya itu ada namanya prefrontal cortexnya. Ya, nah lu kalau udah tahu dua dua hal ini, maka setiap kali lu mau melakukan tindakan, pause dulu. Ini yang bekerja yang mana nih? Amigdala gua atau PFC gua? Ya, prefrontal cortex gua. Nah, kalau dia PFC, maka lu akan mulai menganalisa dulu. Kalau gua melakukan tindakan ini, kira-kira akibatnya apa? Memang akan jadi lebih lambat, tetapi itu akan lebih baik. Nah, dalam 90 hari, lu coba terapkan itu. Nah, waktu 90 hari ini mungkin lambat kan? Tetapi kalau lu terapkan itu terus, lu akan mengambil keputusan lebih cepat ke depannya. Kenapa? Karena apa yang lu lakukan dalam 90 hari mulai masuk ke dalam memori amigdalanya lu atau sistem limbiknya lu. Ya, demikian juga teman-teman melakukan dalam trading. Kalau lu mulai stop dulu, kemudian gua analisa dulu, ya pas nggak, sesuai nggak dengan karakter gua, bla 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 segala macam. Awalnya iya lambat. Kenapa? Karena lu baru mulai belajar kan, baru masukinnya ke nih lo di jidat lu ini nih. Ya, ini frontal lobe-nya itu ada di jidat, ya. Lu masukinnya ke sini, ya depannya dulu nih, depannya itu, kemudian habis itu oh dia mulai belajar, kemudian nanti dia akan pelan-pelan masuk ke dalam jadi memori di sistem limbiknya lu. Nah, next kalau itu sudah menjadi habit, menjadi sebuah kebiasaan, lu akan menjadi bergeraknya lebih cepat. Ya lu jangan lihat oh ya pelan-pelan segala macam. Memang tidak banyak orang yang mau bertahan di dalam sesuatu yang lambat-lambat begini. Oh nggak ada, gue juga nggak suka, gitu kan? Tetapi mau nggak mau, lu bangun dulu. Karena sistem limbik lu tidak akan berubah kalau lu nggak merubahnya. Kalau lu nggak mau membuka diri untuk merubahnya. Ya, nah sekali lagi, bagaimana cara merubahnya? Secara simpel, simpel aja, tahu apa yang lu lakukan. Tahu apa yang lu lakukan. Jadi kalau lu tahu apa yang lu lakukan, maka lu tahu di mana gua harus ubah. Kalau lu dalam trading, lu nggak tahu apa yang lu lakukan, ya lu nggak tahu apa yang lu harus ubah. Gitu. Karena itu lu mulai catat, apa yang menjadi kegiatan lu dalam trading. Lu sebenarnya invest apa trading? Ya, nah kalau lu ya invest, cek investasi lu di mana. Jangan sampai investasi lu ke saham-saham misalnya TUGK, ya, saham-saham eh nggak jelas itulah ya. Ya, jangan sampai saham-saham seperti itu. Gitu kan, karena investasi berarti tujuannya jangka panjang kan. Berarti gue harus lihat nih saham-saham yang gue harus investasikan. Apa yang perlu gue lakukan kalau gue invest. Nah kalau gue trading, apa yang harus gue lakukan dalam trading? Gitu loh, ini lo mesti tahu dulu. Karena itulah makanya dibilang mindfulness. Ya, sadar sepenuhnya apa yang lo lakukan. Lu tahu apa yang lu beli, lu tahu bagaimana cara membelinya, dan step by stepnya. Ya, makanya lu journaling itu semua. Begitu lu journaling, ya lu tahu apa yang harus lu mulai perbaiki.
Ya, oh nih sekarang nih gue jurnal nih ya. Gue, oh selama ini gue nggak pernah tahu apa yang gue beli. Oh berarti gue nggak punya metode, gue nggak punya setup. Bangun dulu setupnya, bangun dulu metodenya. Cara gue melakukan entry itu gimana? Sampai gue mantap untuk entry di sini. Ya, kemudian pada saat itu gue tahu nih dalam backtest gue punya win rate itu adalah misalnya 50%, 60%. Lu jangan cari yang 100%. Itu sampai kiamat pun, sampai Tuhan Yesus datang ketiga, empat kali pun lu nggak akan ketemu. Ya, nggak mungkin tiga, empat kali lah ya. Ya, lu nggak akan ketemu. Oke? Jadi yang kita butuhkan adalah, kita butuh adalah ya minimal 50% lah. Ya, 50% dengan ratio 1:2, udah jadi. Udah. Kenapa? Kalau lu 1:2, kalaupun dalam 10 kali transaksi, lu kalah 5 kali, lu masih bisa untung 5. Oke? Ya. Nah, lu kalau udah tahu itu, oh berarti gua bangun sistemnya dulu. Sistemnya, apakah itu semudah itu dibangunnya? Ya pasti enggak. Ya, oke? Tetapi kalau lu punya niat untuk membangun itu, pasti lu dapet. Pasti lu bisa. Gitu ya. Jadi, jurnal. Oke? Jurnal. Itu cara yang paling gampang, cara yang paling mudah, yang nggak mungkin lu tidak bisa. Semua orang pasti bisa melakukannya. Tinggal lu mau apa enggak. Kalau lu nggak mau ya, berarti lu nggak mau ubah. Udah sistem limbik lu ya, udah lu tahu yang begitu aja udah. Selesai. Ya kan? Jadi gap antara lu sama trader profesional yang nggak akan pernah ketemu. Ya tetap akan ada sebuah jurang yang sangat panjang. Ya, nah jurnal itu ya pelan-pelan lu bangun jembatan ke situ gitu loh untuk mengetahui apa sih yang sebenarnya dilakukan oleh mereka. Sama halnya dengan smart money sama retail. Kalau memang lu mau tahu sistemnya si smart money, ya lu harus bangun jembatan menuju ke sana. Tapi kalau misalnya lu berlaku terus seperti retail, ya ujung-ujungnya lu gak akan kemana-mana. Gitu. Tinggal lu mau ubah apa enggak. Ya. Jadi artinya teman-teman udah tahu ya. Cara kerja otak kita itu sama. Sama. Ya, cuman tinggal pengetahuan yang lu masukkan ke sana, itu sama apa enggak. Kenapa ada profesor, kenapa ada anak SD? Ya, kenapa anak SD itu tidak bisa kalau lu tandingin dengan profesor? Kenapa profesor kalau menjelaskan sesuatu kepada anak SD nggak ngerti? Ya, karena ketinggian bahasanya. Ya, oke. Nah, anak SD pun kalau menjelaskan sesuatu ke profesor, profesor juga bingung gitu ya. Lah, ini kan ada sesuatu yang eh, apa? Oh, sederhana sekali ya. Enggak sederhana itu, nak. Ah, dia mulai ceritakan sesuatu yang lebih panjang lagi. Nah, itu beda. Ujungnya mungkin sama, tapi konteksnya di sistem limbik mereka itu udah berbeda itu ya, apa yang dia pelajari, apa yang sudah masuk situ yang menjadi memori mereka itu menjadi berbeda. Sama halnya seperti saya ngomong ke teman-teman hari ini, lu mau berubah nggak? Berubahnya apa? Jurnal. Wah, wah, jurnal doang gitu kan. Nggak semudah itu, men. Ah, ya udah lu lakukan aja. Lu coba lakukan, kemudian habis itu lu lihat ada perbedaan nggak? Gua nggak akan suruh lu sesuatu yang susah-susah. Kenapa? Karena dulu gua bisa melakukan susah-susah, ya ujung-ujungnya, oh ternyata ya udah di sini aja. Gitu, lu jurnal, lu tahu apa yang lu lakukan, apa yang salah dan apa yang benar. Nah, salah ini lu ubah. Udah selesai, udah. Ya, tinggal lu mau lakukan apa enggak. Ya kan? Nah, kalau sistem limbik lu menolak, ya wis, udah. Ya berarti lu carilah cara yang lebih susah. Ya, tapi kalau sistem limbik lu tidak menolaknya, ya siapa tahu lu mau kan? 90 hari aja lu catat. Ya 90 hari lu catat aja kegiatan lu sehari-hari, lu akan lebih banyak bersyukurnya dibandingkan dengan mengeluh. Percaya saya deh. Kenapa? Karena saya sudah melakukannya. Jadi lu tahu gitu loh. Oh, ya ampun ya. Ternyata berkat gue itu banyak ya. Apa yang gue jalanin selama ini itu di diimpikan oleh jutaan orang di luar sana yang mau menjalankan kehidupan gue. Jadi kalau gue sampai masih mengeluh, ih, bagaimana dengan jutaan orang di luar sana? Ya kalau lu mengurangi keluhan lu lihat deh, ini bukan kata-kata motivasi ya, ya, tapi lu akan lihat ke depannya, oh gue bisa lebih baik, gue bisa lebih baik, gue bisa lebih baik, gitu, ya, oke. Ya hari ini saya nggak tahu teman-teman melihat ini sebagai sesuatu yang berguna apa enggak ya, tapi yang jelas itu ini harusnya bahannya bootcamp, ya bahannya bootcamp. Tapi nanti di Kopdar eh, Juli akhir ya, Kopdar Juli akhir kita akan bicara mengenai ini. Jadi saya berharap adalah ya kita mulai mengerti cara kerja otak kita, kemudian habis itu kita bisa merubah.
apa yang menjadi apa yang kita harapkan berubah menjadi sesuatu yang lebih baik. Ya dengan mengerti bagaimana cara kerja otak kita. Ya kalau lu nggak ngerti diri lu nggak akan bisa mengubah apapun. Karena itulah makanya udah penutup jurnal. Ya, slide-nya ini slide-nya sebenarnya belum lengkap banget sih Pak. Nanti nanti tunggu udah lengkap ya. Ya saya mungkin nanti nanti saya bisa share. Ya, oke. Oke, teman-teman, untuk hari ini saya pikir sekian ya. Kalau teman-teman tanya untuk yang saham ya, silakan itu tinggal di riset dulu ya mengenai saham-saham pelayaran. Buat teman-teman yang masih punya LP, udah skip aja itu ya. Itu kayaknya masih lama sekali. Ya nggak tahu masih masih setia nggak sama si LP itu. Oke, ya sampai ketemu lagi teman-teman di hari Rabu mendatang ya. Kita lihat ada topik menarik apa buat ke depannya ya. Oke, semoga bermanfaat. Saya Jim pamit. God bless. Thank you.